gadgetnya. Nah, anak ini perkembangannya menjadi bagus, kemudian sosialisasinya berkembang dengan bagus gitu. Jadi memang penggunaan gadget ya dari cerita ini, kita bisa menyepakati bahwa penggunaan gadget yang berlebihan itu memang sangat berpengaruh kepada perkembangan anak. Berikutnya, saya ingin reaksi dari teman-teman ya, teman-teman yang ada di room. Yang pertama kita refleksi nih, kita refleksi, eee, yang pertama saya lebih suka anak saya main HP, yang penting mereka diam agar saya bisa leluasa bekerja. Jika tidak setuju mohon kirimkan icon sembarang saja. Saya lebih suka anak saya main HP, yang penting mereka diam agar saya bisa leluasa bekerja. Baik, ternyata banyak yang tidak setuju ya. Berikutnya berikutnya, anak balita saya tidak perlu distimulasi karena mereka akan berkembang secara mandiri otomatis. Jika setuju, mohon kirimkan icon sembarang. Tidak setuju? Oh, ada yang setuju. Baik. Anak balita saya tidak perlu distimulasi karena mereka akan berkembang secara mandiri atau otomatis. Jika setuju, mohon kirimkan ikonnya. Berikutnya mohon dipahami lagi. Menurut American Academy of Pediatrics, batas tatap layar untuk anak usia di bawah 2 tahun adalah 0 jam per hari. Jika setuju, tekan ikonnya. Ya. Oke, ternyata sudah banyak yang paham. Baik, jadi teman-teman sekalian, mari merenung bahwa sudah dijelaskan tadi di awal, teknologi ini memiliki 2 mata pisau. Ketika kita, eee, memanfaatkannya dengan baik, maka itu akan menjadi hal yang baik untuk kita, tetapi ketika kita salah memanfaatkannya, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Untuk terkait dengan tumbuh kembang anak, kita harus memahami dulu usia batasannya seperti apa, usianya berapa, kemudian penggunaannya itu batasannya berapa jam, dan juga apabila anak, menampakkan perkembangan yang tidak biasanya, apa yang harus kita lakukan, maka itu harus, dipahami oleh orang tua sekalian. Baik, terima kasih, demikian paparan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, wow. Boleh dong Bapak Ibu kita berikan aplaus virtual untuk Ibu Heni. Ini materinya keren sekali, Bu Heni. Saya baru tahu ternyata anak 0 sampai 2 tahun itu screen time-nya 0 jam ya. Nah, perlu dibuatin sesi khusus orang tua sepertinya. Iya. Iya, baik, terima kasih untuk sesi pertama Kak Heni. Nanti di akhir sesi kita ada sesi untuk tanya jawab ya. Boleh sebentar istirahat. Kita akan lanjut Bapak dan Ibu ke sesi yang kedua. Di sesi yang kedua ini nanti secara khusus nanti akan ada praktik baik dari Ibu Barokatun Safitri, Duta Teknologi Kemdikbudayaan dari Provinsi Gorontalo, yang akan membawakan materi pembuatan absensi digital menggunakan Canva Code pada Canva AI yang terhubung langsung dengan Google Spreadsheet. Nah, kalau tadi Bu Heni bicara 2 mata pisau, bagaimana kita dapat menggunakannya dengan baik dan seperti apa resikonya ketika teknologi justru dimanfaatkan dengan salah. Nah, khusus untuk sesi kedua ini kita akan lihat sama-sama seperti apa praktik baik dari Ibu Barokatun yang tentunya memanfaatkan teknologi dengan baik untuk membantu administrasi di satuan pendidikan. Untuk itu ke Ibu Barokatun Safitri kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Antoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, apakah suara saya clear? Clear, loud and clear.
Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Barokatun Safitri. Saya adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Gorontalo tahun 2024. Dan sehari-hari saya mengajar sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Buntulia. Oke. Apakah layarnya terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Cek. Oh ya. Okay. Baik. Ini adalah background pendidikan saya. Jadi saya S1 saya dari Fisika IPB, lulus tahun 2005. Kemudian saya menempuh S2 di Pendidikan Fisika Universitas Negeri Gorontalo dan sudah selesai pada tahun 2024. Yang akan saya sharing di sore hari ini, Bapak Ibu, adalah tentang bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan pekerjaan administrasi kita, terutama contohnya misalnya dalam membuat absensi secara digital. Jadi kita tidak perlu lagi mengabsen di kelas, memanggil nama siswa satu-satu ya. Kita tinggal cek siapa yang tidak hadir, kemudian kita tinggal klik, kemudian sudah itu responnya nanti juga bisa dilihat oleh orang tua siswa. Nah, tapi sebelum ke arah itu, kita akan mempelajari dulu tentang Canva Code itu sendiri. Karena untuk membuat administrasi selain absensi digital, kita juga bisa membuat administrasi lainnya. Contohnya misalnya kita ingin membuat jurnal pembelajaran, atau misalkan ingin membuat laporan guru wali, karena kan sekarang kita mendapat tugas tambahan ya Bapak Ibu sebagai guru wali, terutama untuk guru SMP dan SMA, semuanya wajib untuk menjadi guru wali. Nah, ini nanti kita bisa manfaatkan juga menggunakan Canva Code, dan itu akan terhubung dengan spreadsheet. Kemudian karena Canva Code ini adalah bagian dari Canva AI, maka ada yang namanya prompt. Prompt itu adalah ibaratnya bahasa antara yang memberi perintah dengan yang diperintahkan. Tetapi bagaimana bisa dihasilkan website yang kita inginkan, maka kita harus tahu aturan prompt yang efektif. Kemudian nanti kita akan mengenal yang namanya website statis dan ada website dinamis. Kemudian yang berikutnya adalah nanti kita akan tahu istilah penting dalam web development. Kemudian kita bisa tahu bagaimana Canva Code bisa membaca data dari spreadsheet. Terus selain membaca data, bagaimana Canva Code juga bisa menyimpan data ke spreadsheet. Nah, kemudian mungkin yang ini nanti akan saya skip dulu karena saya akan lebih fokus ke yang ini. Bagaimana nanti kita bisa membuat absensi digital sekaligus dengan rekapannya yang nanti bisa diakses oleh orang tua siswa. Baik, yang pertama Bapak Ibu,
kalau Bapak Ibu guru pasti sudah familiar ya dengan Canva, karena Canva itu seperti aplikasi untuk sejuta umat, sejuta guru dan murid ya. Mungkin bisa memberikan reaksi dari Bapak Ibu di sini yang sudah menggunakan Canva Code. Bisa memberikan reaksi jari, jempol. Oke. Kalau kolom chatnya sudah dibuka ini atau tertutup ya kolom chatnya? Boleh dibuka, Kak. Bentar. Oh, sudah mulai dibuka. Ya, mungkin bisa dituliskan Bapak Ibu di kolom chat Canva Code-nya dipakai untuk apa. Jadi desain apa yang sudah pernah dibuat di Canva Code oleh Bapak Ibu. Oh, belum. Oke. Oh, buat media interaktif. Oke, mantap. Ya, jadi Canva Code Bapak Ibu itu adalah fitur terbaru dari Canva AI yang memang luar biasa. Jadi diciptakan untuk membuat website, membuat aplikasi, membuat media, bahkan game ya untuk anak-anak. Yang pasti untuk bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini tentang Canva Code. Jadi Canva Code ini Bapak Ibu adalah AI web developer, yaitu asisten AI yang dapat membangun website interaktif yang menakjubkan, fungsional, dan responsif hanya dengan instruksi bahasa. Jadi instruksi bahasa ini yang disebut dengan prompt. Nah, Canva Code ini sudah digunakan karena kita tidak perlu coding, cukup jelaskan saja apa yang diinginkan. Kemudian fully functional karena semua fitur bisa bekerja dengan sempurna, bukan hanya mockup. Kemudian responsif karena otomatis menyesuaikan dengan semua ukuran layar. Jadi nanti kalau tampil di laptop bagaimana, tampil di HP akan menyesuaikan juga. Nah, kemudian kita akan belajar tentang prompt. Apa itu prompt? Prompt ini adalah cara kita berkomunikasi atau memerintah. Nah, prompt ini perintah yang akan kita berikan kepada Canva Code dalam bahasa untuk membuat website. Jadi misalkan ada prompt contohnya buat website, buat media interaktif. Nah, prompt seperti ini kurang jelas. Jadi masuk kategori kurang baik. Sehingga Canva Code akan bingung. Yang diinginkan website apa, mata pelajaran apa, kelas berapa, materi apa, seperti itu. Jadi prompt yang baik itu adalah prompt yang spesifik dan jelas, serta ada isinya, jadi konteksnya tentang apa. Jadi istilahnya itu ada mengistilahkan ada aturannya, kemudian ada data juga yang dimasukkan, kemudian ada fungsi yang dibutuhkan. Jadi contohnya buat form absensi digital dengan inputnya ada nama, kalau ini mungkin untuk mahasiswa ya, ada nama, NIM, dan waktu. Nah, mungkin kalau misalkan yang nanti akan kita buat website absensi online dengan input tanggal, waktu, nama, kelas, seperti itu. Kemudian tambahkan tombol submit yang akan menyimpan data ke spreadsheet. Nah, berikutnya ada istilah Bapak Ibu yaitu website statis dan website dinamis. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau website statis itu adalah kontennya tidak berubah, hanya menampilkan informasi, tidak ada interaksi database, loadingnya cepat, dan cocok untuk landing page. Kalau website dinamis, isinya dia bisa berubah. Kemudian dia bisa lebih interaktif, ada database-nya, bedanya kalau statis tidak ada database ya. Kemudian bisa menyimpan data dan cocok untuk aplikasi web. Nah, sekarang permasalahannya adalah website yang dibuat oleh Canva itu website apa? Nah, website yang dibuat oleh Canva Code pada dasarnya adalah website statis, Bapak Ibu. Karena kita pengguna tidak diberikan akses untuk mengulik dapurnya Canva. Jadi kita hanya bisa buatkan saya media interaktif, buatkan saya game. Nah, misalnya anak-anak sudah memainkan game, kemudian ada skornya, pertanyaannya skornya tersimpan di mana? Nah,
Skornya bisa kita tidak tersimpan di aplikasi, tapi dia hanya di browser si pemberi perintah. Nah, tapi kita bisa membuat website statis ini menjadi website dinamis. Hanya saja memang membutuhkan pintu. Jadi ada namanya pintu, kita juga membutuhkan dapur. Dan itu ada codingnya, tapi tenang Bapak Ibu, codingnya dibuatkan oleh Canva Code juga. Oke, baik. Berikutnya, nah ini. Jadi sebelum ke sana, kita penting mengenal tentang web development dulu. Jadi dalam web development atau dalam pembuatan web ada 3 istilah sebetulnya. Ada yang namanya front end, ada yang namanya back end, dan ada namanya CRUD. Nah, Canva sendiri masuk dalam kategori front end. Karena Canva itu membuat tampilan, sedangkan kita sebagai pengguna tidak diberikan izin untuk mengakses dapurnya. Nah, dapurnya inilah yang disebut sebagai back end. Back end ini adalah bagian yang tidak terlihat, tapi dia yang mengelola data dan mengelola logika serta aplikasi. Nah, untuk mengakses atau untuk menghubungkan antara front end ke back end, ada yang namanya CRUD operation. CRUD sendiri singkatan dari create, membuat, read, membaca, U-nya adalah update, dan D-nya adalah delete. Nah, ketika kita akan meng-create atau akan membaca sebuah data, contohnya Canva akan membaca data dari Google Spreadsheet. Nah, maka akan ada format yang bisa dibaca oleh Canva. Jadi kita membutuhkan format coding yang bisa dibaca oleh Canva. Kemudian misalnya dari Canva kita ingin menyimpan data ke spreadsheet. Nah, maka kita membutuhkan pintu untuk bisa masuk ke spreadsheet. Jadi ibarat mau datang ke rumah orang lain, ketuk salam dulu. Nah, nanti ada aplikasinya yang namanya AppScript. Sedangkan pintu masuknya nanti yang namanya endpoint. Jadi nanti kita akan belajar ya Bapak Ibu. Baik, kemudian, nah ini, dalam CRUD tadi ada istilah membaca data. Nah, untuk membaca data dari spreadsheet, Canva bisa membaca data dalam format yang namanya format CSV, yaitu comma separated value. Tetapi Google Spreadsheet-nya harus diatur dalam anyone with link. Jadi jangan sampai Google Spreadsheet-nya itu masih dibatasi. Jadi pengaturan pertamanya harus anyone with link can view. Nah, kemudian nanti bisa dibagikan dalam bentuk CSV. Nah, bagaimana untuk menyimpan data ke spreadsheet? Nah, untuk menyimpan data ke spreadsheet, Bapak Ibu, nanti kita akan membutuhkan aplikasi Google Apps Script yang ada di spreadsheet. Nah, letaknya nanti akan kita praktekkan sama-sama ya. Nah, kemudian nanti akan ada bahasa coding juga, dan bahasa codingnya nanti kita minta dari Canva Code. Nah, setelah itu nanti akan di-deploy, kemudian nanti akan ada alamat URL. Nah, alamat URL itulah yang akan jadi penghubung pintu antara Canva ke spreadsheet, sehingga Canva bisa menyimpan datanya ke spreadsheet. Kemudian ini adalah cara untuk mempublish website. Misalnya berapa kali kita membuat perintah ke Canva Code, kemudian kita sudah oke, sudah menurut kita tampilannya sudah oke, fungsi-fungsi tombolnya sudah oke, maka kita tinggal mempublishnya. Cara mempublish websitenya adalah seperti ini. Klik nanti yang di sebelah ujung atas kanan, use in a design, kemudian nanti Bapak Ibu masuk ke Canva Editor, kemudian klik publish website, dan kemudian nanti dapatkan link publik. Nah, ini keuntungan dari publish di Canva ya Bapak Ibu, hostingnya gratis, kita tidak perlu membayar hosting alamat www seperti itu karena sudah disediakan oleh Canva. Kemudian responsif di semua device, dan Canva ini tidak berat, serta update-nya juga mudah. Hanya saja memang semuanya tergantung dari jaringan internet. Mudah-mudahan nanti ini jaringan internetnya lancar ya pada saat kita praktekkan. Nah, kemudian ini contoh pada saat Canva bisa meread data dari Google Spreadsheet, yaitu bisa menampilkan jadwal atau bisa menampilkan absensi seperti itu.
Nah, ini untuk untuk penggunaannya dalam absensi digital dan rekap data, maka yang perlu kita siapkan adalah pertama jelas kita menyiapkan Google Spreadsheet-nya, kemudian di dalam Google Spreadsheet itu kita harus masukkan tabelnya, misalnya ada tanggal, waktu, kemudian nama siswanya, kemudian sudah itu nanti jangan lupa di pengaturannya harus anyone can view, kemudian nanti kita tinggal meminta ke Canva Code untuk membuat codingnya untuk dimasukkan ke Google Apps Script. Oke, baik, kita langsung ke praktek saja. Ini bisa terlihat layar saya? Bisa, Bu, bisa. Oh, bisa, ya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah website yang saya buat untuk saya coba-coba untuk membuat absen online siswa wali. Jadi ini webnya ini ada 2 halaman. Ada halaman form absensi untuk halaman depan, dan ada halaman rekapan absensi. Nah, di halaman form absensi ini masuk dalam kategori create, jadi memasukkan data ke spreadsheet. Kemudian kalau halaman rekapan absensi itu kategorinya read, jadi kita mengambil data dari spreadsheet. Nah, contoh misalnya saya masukkan anak wali saya misalkan baru 5 ini agar tidak terlalu berat. Nah, jadi di hari Sabtu ini dengan jam yang sama ini ada tombol hadir semua. Saya tinggal klik hadir semua dulu. Kemudian kalau misalnya ada yang sakit, berarti kita tinggal pilih misalnya Tony sakit, maka kita klik Tony sakit, Madenya misalnya Alfa. Nah, kemudian kita kirim absensinya. Nah, kita tunggu. Tadi Toninya sakit ya, Madenya Alfa. Ini mudah-mudahan jaringan lancar nih. Oke, sambil menunggu itu Bapak Ibu, untuk spreadsheet-nya saya ambil di sini. Jadi spreadsheet-nya nanti data dari yang tadi di input akan masuk ke sini. Oke, ini sudah masuk ya. Tanggal 13 bulan 9, Aninya hadir, Rina hadir, Toninya sakit, dan Madenya Alfa tanpa keterangan. Jadi langsung terekam di spreadsheet. Nah, kemudian kita cek di bagian rekapan, Bapak Ibu. Nah, ini halaman kedua tentang rekapan. Nah, untuk rekapan absensinya terekap jumlah hadir 71, sakit ada 11 kali, izin ada 1, Alfa 12. Nah, ini kita bisa cek untuk tanggal berapa, kemudian bulan apa. Misalnya saya ingin semuanya, atau misalnya saya cuma ingin tahu Ani, tentang Ani. Nah, jadi nanti akan muncul hadirnya Ani. Nah, ini Ani hadir di tanggal berapa saja. Nah, nanti akan muncul di sini rekapannya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya semua siswa, berarti nanti semua siswa di sini. Dan ini sumber datanya dari mana? Tetap sama, dari spreadsheet yang tadi. Nah, untuk membuat promnya, kita harus membuatnya perlahan-lahan. Jadi misalnya untuk masalah performance-nya, tampilannya, itu nanti terakhir. Yang pertama yang harus dilakukan adalah apakah datanya bisa masuk atau tidak. Oke, kita coba ya. Jadi contohnya kita buat dulu, pertama kita buat spreadsheet baru. Oke, terlihat ya di layar? Pak Antoni, terlihat?
Terlihat, Cek, Bu. cek, cek. Terlihat. Oh, terlihat, siap. Oke, baik. Ini misalnya saya beri judul tes absen online. Nah, kita pikirkan kita ingin menampilkan apa saja di dalam absen itu. Yang jelas pasti pertama tanggal ya. Tanggal kita masukkan, kemudian waktu, kemudian nama-nama siswanya saya lebih suka di paling atas karena nanti terlihat di rekapannya itu lebih jelas. Karena kalau misalkan nama drop down ke bawah untuk hitungan izin alfa hadirnya itu tidak terlalu nampak seperti itu. Jadi misalnya nama-nama siswanya saya ambil 5 orang, ada Ina, ada Desi, ada Tari, ada Tommy, ada Mario. Oke. Nah, kemudian kita atur dibagikan ini Bapak Ibu agar bisa dilihat oleh semua orang. Jadi siapa saja yang memiliki link. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah ini ada alamat yang di atas. Apakah terlihat ini? Nah, yang di atas ini namanya ID spreadsheet Bapak Ibu. Jadi yang di atas ini kita blok, kita copy. Karena ID spreadsheet ini akan kita butuhkan dalam membuat bahasa coding untuk Apps Script. Jadi ini yang di atas, sekali lagi kita copy ya. Oke. Setelah itu kita ke Canva AI. Nah, Canva AI itu bisa kita akses dari di bagian atas dengan cara mengklik Canva AI ini, atau bisa juga dari sebelah kiri Bapak Ibu. Ada Canva AI. Kemudian jangan lupa di bagian bawahnya pilih code for me atau kode untuk saya. Nah, kemudian kita buatkan perintahnya. Buatkan presensi atau absen online yang terhubung, yang datanya bisa masuk ke spreadsheet. Letakkan tombol hadir semua. Di bagian atas. Tampilan grid yang interaktif dan menarik. Berisi keterangan hadir, sakit, izin, tanpa keterangan. Nah, ini bisa ditambahkan buatkan absen online untuk misalnya kelas 5 SD. 5 SD. Yang datanya bisa masuk ke spreadsheet, letakkan tombol hadir semua di bagian atas. Tampilan grid yang interaktif dan menarik, berisi keterangan hadir, sakit, izin, tanpa keterangan. Kemudian berikut adalah daftar nama siswanya. Jadi ini nama siswanya ada Ina, Desi, Tari, Tumi. Kita copy di sini. Ina, Desi, Tari, Tommy, Mario.
header spreadsheet. Header spreadsheet-nya dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita beri informasi bahwa tanggal berisi tentang tanggal, absensi, waktu berisi tentang waktu absensi, Ina, Desi, Tari, Tommy, Mario adalah nama-nama siswa. Adalah nama siswa. Buatkan kode AppScript untuk spreadsheet dengan maaf, ini AppScript ya paket saya. AppScript untuk spreadsheet dengan ID. Oke, ID-nya harus kita copy lagi. Oke, kita masukkan. Bismillah. Oke, kita tunggu. Nah, untuk codingnya Bapak Ibu, nanti Canva Code yang bekerja, dan perhatikan jangan sampai codingnya ini sampai 1600. Karena kalau 1600 biasanya error, terus ada tombol yang tidak bisa diklik. Jadi batas line-nya, batas barisnya itu adalah 1600 untuk Canva Code. Nah, ini sambil nunggu coding bisa sambil ngopi, bisa sambil makan ya. Tunggu, saya ada ngomong. Sambil menunggu itu Bapak Ibu, saya akan tampilkan yang saya sudah pernah buat ya. Jadi kalau kita sudah pernah menggunakan Canva Code, sudah membuat media, game, atau website, maka sebetulnya ada yang tersimpan. Nah, kalau untuk melihat yang sudah tersimpan itu, kita lihat garis 3 di sebelah kiri Bapak Ibu. Di sini. Nah, nanti akan ada rekamannya di sini. Nah, ini kalau di sini saya tidak ada rekamannya, berarti biasanya saya membuatnya di akun yang lain. Nah, kita bisa cek di akun yang lain.
Jadi yang tadi kita sudah buat akan tersimpan, tapi kadang juga kalau sudah terlalu banyak, tidak semuanya juga bisa disimpan, Bapak Ibu. Nah, kita cek. Nah, ini. Oke, kita cek yang di sini ya. Masih. Oke, coba kita buat lagi. Ini kayaknya error. Cara 2D. Ini video di Canva sudah bisa. Kita buat baru lagi ya Bapak Ibu karena sepertinya error. Oke, ini yang saya sudah pernah buat. Jadi ini absensi online guru wali kelas, kemudian ini juga absensi online terintegrasi Google Spreadsheet. Ini membuat, nah ini. Nah ini yang saya buat bahkan sampai version 21 karena dirubah-rubah lagi. Jadi ini tidak terhapus ya Bapak Ibu, tersimpan. Karena kebetulan memang belum banyak sekali juga yang sudah saya buat melalui Canva Code. Nah ini prompt yang pertamanya, buatkan saya absen online yang terhubung dengan Google Spreadsheet, terdapat nama-nama siswa, tampilan grid-nya yang menarik dan interaktif, kemudian di bawahnya terdapat tombol kirim absensi, jika diklik maka data akan masuk. Setelah itu berikut urutan nama kolom di baris pertama spreadsheet-nya, kemudian tanggal mengambil dari tanggal absen, waktu ambil dari data waktu, untuk nama-nama siswa ambil dari keterangan yang diisi dari absensi. Berikan langkah dan skrip Google Apps Script-nya. Nah, kita coba di sini kalau sudah selesai yang ini. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tandai semua hadir. Nanti misalkan Ina sakit, desinya tanpa keterangan. Nah, tapi ini kan belum terhubung ya Bapak Ibu ke spreadsheet-nya. Nah, di sini Bapak Ibu karena saya kan tadi sudah minta bahasa codingnya untuk Apps Script. Nah, bahasa codingnya sudah dikasih nih. Saya akan membuat sistem absen online untuk Google Apps Script-nya berikut kodenya. Jadi langsung Canva yang kasih codingnya Bapak Ibu. Nah, ini kita tinggal copy saja. Dari mulai function ini sampai ke kurung paling bawah. Kita Ctrl C. Nah, kita ke spreadsheet yang tadi yang kita buat ini. Kemudian kita ke bagian ekstensi, Bapak Ibu. Terus ke Apps Script. Nah, kemudian oke. Masih loading. Nah, ada bahasa coding di sini, kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian Ctrl V. Nah, jangan lupa disimpan. Nah, ini yang disebut sebagai back end. Jadi ibaratnya ini dapurnya spreadsheet. Tapi ketika kita masuk ke dapurnya spreadsheet dari Canva, kita butuh yang namanya pintu.
Nah, untuk membuat pintunya, ini namanya deploy. Jadi kita deploy dulu. Deployment baru. Nah, kemudian pilih ini yang ada gambar roda bergerigi atau stellar. Kemudian pilih aplikasi web. Nah, di sini misalkan saya buat tes absensi online. Yang memiliki akses, kita ubah menjadi siapa saja. Kemudian terapkan. Izinkan akses. Pilih emailnya. Kemudian allow. Nah, pintunya yang mana Bapak Ibu? Yang ini. URL dari script Google ini kita salin. Nah, kemudian kita masukkan ke Canva. Kirim data absen ke deploy ini. Kemudian biasanya saya sertakan juga bahasa coding semuanya. Yang ini bahasa, yang kode ininya saya masukkan semua. Nah, ini agar bisa beralih ke bawah Bapak Ibu, dari kursor yang paling ujungnya kita tekan shift kemudian enter. Karena kalau Bapak Ibu klik langsung enter, maka berarti dia langsung menjalankan ininya, programnya. Kemudian enter. Oke, kita tunggu. Nah, ini. Oke. Ini sudah. Nah, kita coba masukkan apakah nanti masuk ke rekapan datanya. Tandai dulu semua hadir. Kemudian saya coba masukkan Tominya sakit, Marionya tanpa keterangan. Kemudian kirim absensi ke spreadsheet. Iya, kirim. Kita cek, belum masuk. Kirim lagi. Ya, kirim. Cek lagi di sini. Oh, perlu masuk. Nah, kita tinggal bilang data belum masuk. Nanti akan diperbaharui sendiri oleh Canva Code-nya. Ini mungkin faktor jaringan ya. Oh, ini. Oke, kita coba lagi Bapak Ibu. Tandai semua hadir, kemudian satu sakit. Coba kirim absensi, ya kirim. Oke, kita cek di sini apa yang ini. Tanggal, waktu. Oke, kita ganti saja ininya. Oke, tanggalnya kita ganti pakai tanggal ini. Huruf kecil coba.
Oke, data belum masuk. Oke, kita coba lagi. Oke, diminta untuk menggantinya. Oke, kita ganti kodenya Bapak Ibu. Ada permintaan untuk mengganti kode. Oke. Ini kita hapus, Ctrl V, kita simpan, kemudian terapkan deployment baru. Sama seperti tadi ya. Nanti siapa saja ini aksesnya. Tes absen online. Kalian terapkan. Kemudian salin. Kita masukkan ke sini. Data kirim ke sini. Ini kita copy. Oke, kita jalankan. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Ini sudah versi yang kelima. Saya coba tandai semua hadir, kemudian ada yang satu sakit. Bismillah, kirim absensi ke Oke, hijau ya. Kita cek. Kalau hijau kan terkirim. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya gagal. Kita bilang saja data belum terkirim. Kalau misalnya belum masuk, bilang komunikasinya ya sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi kemudian kalau misalnya ini sudah fix, baru kita inginkan misalnya ada data rekapan. Maka kita bilang buatkan halaman baru berisi rekapan absen dari spreadsheet. Ini adalah publikasi tampilan spreadsheet ke web. Dengan format nilai CSV. Oke, sebelum ke sana saya mau input lagi absennya. Jadi misalnya di jam yang berbeda tandai semua hadir, kemudian yang tari saya kasih tanpa keterangan, kemudian saya kirim. Nah, kan jadi sudah ada 2 rekapan data ya yang masuk. Kita cek, nah ini sudah ada 2 rekapan data. Nah, rekapan data ini yang mau akan kita tampilkan di halaman rekapan. Nah, bagaimana caranya? Ini masuk dalam kategori read. Jadi Canva membaca sumber data dari spreadsheet. Nah, untuk caranya adalah kita klik file yang sebelah kiri, kemudian bagikan, kemudian publikasikan ke web. Nah,
Kita ambil sheet-nya karena ada di sheet 1. Kemudian halaman webnya kita jadikan CSV. Nah, kemudian publikasi. Oke. Nah, inilah yang akan dibaca oleh Canva. Jadi kita copy, Ctrl C. Kita ke sini. Nah, kita kopikan ini. Nah, kita tunggu. Bang Antoni, saya masih ada waktu atau sampai jam berapa ya? Ya, silakan, masih ada. Oh, masih ada. Oke. Bapak Ibu nanti kalau misalnya mungkin masih bingung dengan caranya, bisa lihat rekamannya ini ya. Ini kan di streaming live juga di YouTube-nya Technoverse Edu. Oke, ini rekapannya sudah masuk. Nah, jadi ini sudah terlihat ada tanggal, waktu. Nah, tanggalnya di sini ini mungkin nanti tinggal kita perbaiki, tanggalnya belum dimasukkan dan waktu. Tanggal dan waktu tinggal kita minta. Tanggal dan waktu belum masuk. Belum terlihat. Ini ada tinggi. Tampilkan tanggal dan waktu sesuai data di spreadsheet. Oke, mungkin ini karena baru waktu 1 hari ini. Oh, ini sudah terlihat. Jadi tadi kan tidak nampak, hanya garis-garis ya. Nah, ini sudah diperbaiki. Nah, kemudian pertanyaannya, tombol yang tadi absen mana? Kok sudah tidak ada? Nah, kita bisa cek di kembali. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, bagaimana cara bisa menampilkan yang tadi? Kita minta saja tampilkan tombol navigasi agar mudah untuk berpindah halaman. Jadi kita curhat saja Bapak Ibu, kalau ada kendala-kendala sampaikan saja, ngobrol saja sama Canva Code-nya.
Oke, ini tombol navigasinya ada input absen. Input absennya seperti ini ya. Coba lihat version 9 lagi. Oke. Kita kembali ke yang version 8. Nah, kita jelaskan lagi, tampilkan tombol navigasi untuk masuk ke halaman form absensi dan halaman rekapan absen. Oke, kita coba masuk. Oh, nggak bisa ya. Izin mengingatkan Oke, untuk nanti. menit lagi. Oh iya, siap-siap. Ya, mungkin ini terkendala bahasa ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau yang sebelumnya sudah saya buat, ini jadi contohnya adalah nah ini. Ini yang sebelumnya saya pernah buat Bapak Ibu tentang absensi online. Jadi ini halaman pertamanya, kemudian saya minta untuk dibuat halaman baru. Nah, kemudian ini halaman rekapannya. Sesudah itu saya tambahkan perintah karena untuk masuk ke form absensi. Jadi buat tombol form absensi untuk masuk ke halaman pertama dan tombol rekapan absensi untuk masuk ke halaman kedua sehingga bisa mudah untuk berpindah halaman. Sehingga muncullah versi yang ke-12. Jadi di versi 12 ini, nah ini ada tombol yang bisa berpindah tempat. Jadi form absensi ini, rekapan absensi seperti ini. Nah, kemudian karena saya tidak suka tampilannya, baru saya minta aturan tampilannya. Saya minta aturan tampilannya warna pink, hijau, pastel. Nah, tampilah seperti ini. Nah, kemudian karena saya lihat data absensinya, rekapannya terbatas, maka saya minta bisa menampilkan tombol selanjutnya jika data rekapannya lebih dari 10. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, jadi ketika misalnya kita sudah cocok dengan tampilan seperti ini, kita tinggal klik Use in Design. Nah, yang saya pakai terakhir adalah yang ini, versi 21. Jadi di versi 21, nanti ada login sebagai guru dan login sebagai orang tua. Jadi tinggal ditambahkan. Kalau orang tua hanya bisa mengakses rekapan, kalau guru bisa isi absen dengan akses rekapan. Nah, kita pilih Use in a Design, kemudian kita pilih website. Nah, kemudian akan terlihat seperti ini.
Nah, jika mau ditambahkan ornamennya, kita tinggal klik di sini ada elemen, misalnya saya ingin background-nya ada tambahan awan-awan apa begitu, atau misalnya saya suka ada bunga-bunganya. Nah, ini tinggal ditambahkan. Nah, contoh misalnya saya taruh di sini ada bunga-bunga. Kemudian nanti publish website. Nah, kemudian kalau misalnya mau diubah namanya di sini, bisa diubah di sini. Contohnya, saya mau ubah sistem absensi online. Kita centang, kemudian publish. Kita bisa buka websitenya. Misalnya kita bertindak sebagai orang tua. Maka untuk mengaksesnya hanya bisa mengakses rekapan saja. Saya mau masuk sebagai orang tua, nah ini sebagai orang tua hanya bisa mengakses rekapan. Keluar, saya masuk sebagai guru, nah ada passwordnya. Aduh, saya lupa passwordnya lagi. Saya coba deh. Oke, ternyata passwordnya betul. Nah, kalau akses sebagai guru, saya bisa isi form dan bisa lihat rekapan. Jadi misalnya saya tulis dulu hadir semua, kemudian saya pilih siapa yang alfa, siapa yang sakit, kemudian nanti tinggal kirim datanya, kirim absensinya. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu sharing praktik baik saya tentang bagaimana membuat absensi digital online menggunakan Canva Code yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Ibu Barokatun Safitri, keren sekali. Boleh dong Bapak Ibu kita kasih respon virtual. Ini materinya sangat mahal ini ya, daging semua kayaknya, tapi perlu tantangan untuk lebih jeli lagi ya, untuk berpindah mungkin platform dari Canva ke Spreadsheet, kemudian nanti sampai akhirnya dipublish di websitenya. Baik, Ibu Barokatun Safitri, silakan istirahat sebentar. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab dan saya ingin mengundang narasumber kita yang pertama. Untuk Ibu Heni Triastuti untuk bisa mungkin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang di sesi tadi mungkin sudah menyimpan pertanyaannya terkait seperti apa tantangan-tantangan yang dihadapi nanti dalam penggunaan teknologi. Baik, Bapak dan Ibu silakan menyampaikan pertanyaan, boleh Bapak Ibu sampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau dapat menggunakan kolom pesan atau chat di room kita ya. Sambil menunggu Bapak dan Ibu, tadi saya menarik dengan materi Bu Heni. Saya lihat tadi ada 4 dampak ya Bu Heni ya, penggunaan teknologi baik fisik, kognitif, sosial, emosional dan juga dampak psikologis. Saya penasaran nih Bu Heni, apakah ini berlaku juga untuk orang dewasa? Boleh dong dibagikan ke kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi dampak screen time yang berlebihan di sini ya, perlu digarisbawahi. Berlebihan artinya melebihi daripada jatah kita, gitu ya, terhadap perkembangan dan kondisi anak. Di sini konteksnya anak. Tapi apakah bisa berdampak kepada orang dewasa? Kalau kita melihat daripada piramid perkembangan tadi, kita di sini yang disebut anak adalah usia 0 sampai dengan 6 tahun ya. Maksudnya
di usia perkembangan ini. Ketika anak sudah mencapai usia 6 tahun dan perkembangannya sesuai dengan milestone-nya, nah berarti itu nggak ada kendala, nggak ada masalah. Tetapi penggunaan gadget yang berlebihan pada orang dewasa, apakah berpengaruh kepada perkembangan? Tentunya tidak, tetapi akan berpengaruh kepada aspek di sini ya, yang paling berdampak itu aspek sosial ya, aspek sosial. Akhirnya kita kayak dikucilkan begitu karena apa nih? Harusnya kita berkomunikasi dengan orang, misalnya kita duduk berbarengan, kita harusnya berkomunikasi, tapi justru kita sibuk dengan gadget kita masing-masing dan itu kan tidak bagus ya untuk kita sendiri dan juga lingkungan kita seperti itu. Kalau untuk dampak yang 4 tadi berdampak ke orang dewasa tentunya tidak, tetapi itu akan berdampak pada sosial kita. Gitu. Demikian. Oke, wow, ternyata beda ya dampaknya ya terhadap anak dengan orang dewasa ya. Jadi lebih banyak dampak yang akan dirasakan anak ya terhadap penggunaan atau screen time yang berlebih tadi ya. Betul sekali, iya. Baik. Ada anak itu sangat nyata sekali dampaknya ketika screen time berlebihan. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu peserta yang lain, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Oh ya, ada pertanyaan juga dari peserta Ibu Kauri Mangiri. Pertanyaan yang sama, apakah ada hasil riset? Nah, ini apakah ada hasil riset untuk semua jenjang umur terhadap waktu screen time dari 2 tahun ke atas? Nah, ini mengingat tadi 0 sampai 2 tahun itu semestinya screen time-nya adalah 0 jam ya. Nah, apakah kemudian dari 2 tahun ke atas itu sudah ada riset terkait seperti apa penggunaan screen time-nya? Baik, jadi baik untuk penggunaan atau untuk jatah screen time anak usia 0 sampai 2 tahun memang idealnya adalah 0 jam. Jadi diharapkan pada usia ini benar-benar kita harus memperbanyak stimulasi dan mengurangi screen time. Tetapi ketika anak kemudian tiba-tiba mendapatkan tontonan ya gitu, dan itu tidak berlebihan begitu, sekedar untuk misalnya anak pengen diperlihatkan, kemudian didampingi oleh orang tua dan itu nggak masalah. Jadi tetap ada interaksi dengan orang tua, misalnya nih kita tampilkan gambar kupu-kupu di situ. Nah, orang tua harus terlibat nih, kupu-kupu kayak gitu. Apa deh kayak gitu. Jadi dijadikan media begitu. Jangan sampai pada usia itu anak dibiarkan screen time sendiri, nonton berlebihan. Nah, itu yang tidak bagus. Dan itu yang akan berdampak seperti itu. Terutama di dampak bahasa dan komunikasi ekspresinya. Oke, ya keren sekali ya. Apalagi kalau anak ya, kalau kita tidak berikan pendampingan, kita nggak bisa kontrol apa saja konten yang dikonsumsi ya secara langsung ya. Betul, ada betul sekali. Berikutnya nih, Bu Heni, dari Ibu Ariana, bagaimana caranya meminimalisir screen time buat anak-anak yang umur 2-5 tahun? Anaknya ini sudah terbiasa pegang gadget, kalau nggak diberi malah tantrum gitu ya. Nah ini tantangan emak-emak zaman sekarang ya, kayaknya memberikan gadget untuk anak-anak jadi opsi pilihan ya, seperti obat begitu. Nah ini gimana nih caranya? Silakan boleh berbagi. Siap, ini berkaca pada pengalaman saya pribadi, pada anak-anak saya dan juga dari kasus-kasus klien di terapi saya ya. Memang anak-anak yang sudah terlanjur terkontaminasi gadget, yang sudah terlanjur terlalu lama untuk screen time, itu sangat berpengaruh kepada emosionalnya. Mereka cenderung akan tantrum ketika gadget itu tiba-tiba ditarik dari anak gitu. Dan bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut gitu. Kalau di terapi ya, misalnya anak datang dalam kondisi yang memang benar-benar itu dia autis gadget. Ketika gadgetnya dilepas, dia akan benar-benar tantrum, menangis, guling-guling. Apa yang dilakukan? Yang pertama, kami membuat komitmen dengan orang tua. Jadi di terapi tidak pakai gadget di rumah pun juga harus lepas, benar-benar lepas dari gadget.
Ini memang cukup sulit ya, pertama sulit karena pasti anak akan ngamuk, terus ngamuk dan ngamuk gitu. Tetapi itu harus dilakukan. Jadi tega nggak tega harus tega gitu ya. Sama dengan saya, anak-anak saya, pertama pernah, mereka itu kecanduan untuk nonton YouTube di televisi. Ketika, televisi itu dimatikan, kemudian, mereka langsung menangis, tantrum begitu. Tapi karena kita bisa memberikan aturan ke mereka ya, kalau tidak berkebutuhan khusus ya, kalau berkebutuhan khusus memang kita harus stop. Jadi, kalau untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus, kita, berikan aturan yang, sesuai dengan disepakati dengan mereka. Jadi misalnya untuk screen time jam sekian, sampai jam sekian, kita harus sepakati. Jadi jangan lebih dari itu, gitu. Kemudian ketika anak misalnya sudah, misalnya kita kasih waktu 1 jam, kemudian tinggal 5 menit. Nah, kita kasih tahu anak, nah waktunya tinggal 5 menit ya, supaya anak mempersiapkan secara emosi untuk, lepas dari, kegiatan screen time tadi. Itu tipsnya. Oke, keren sekali. Jadi Bapak dan Ibu kita belajar juga ya, ternyata treatment-nya bukan hanya untuk anak berkebutuhan khusus ya. Dengan tantangan sekarang ini, ternyata orang tua juga perlu untuk ambil peran lebih banyak lagi supaya anak-anak kita nanti tidak terlalu lama penggunaan gadgetnya. Takutnya malah berakibat tidak baik untuk kesehatan. Tadi ada kita dengarkan sama-sama, ada 4 dampak yang akan dirasakan anak secara langsung. Baik, terima kasih Bu Heni untuk sesi tanya jawabnya. Sementara kita berpindah ke narasumber yang kedua. Ibu Barokatun, ya sudah siap ngopinya mungkin ya. Tadi sangat alot sekali sepertinya. Kita sudah menyaksikan praktik baiknya yang sudah disampaikan dengan praktek langsung nih. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau lihat kembali seperti apa Bu Barokatun membuat presensi online-nya yang sudah terhubung dengan Spreadsheet, silakan nanti tonton kembali di YouTube-nya Technoverse Edu. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan boleh raise hand atau kembali boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Boleh saya awali ya Bu Barokatun ya. Tadi menarik ini, saya lihat tadi presensinya itu sudah ada daftar nama siswanya ya. Jadi kita tinggal menentukan hadir atau tidak untuk nama siswanya. Tapi ini menarik ini. Apakah kemudian nanti di situ kita bisa buat atau digunakan sejumlah kelas? Kalau tadi kan hanya untuk satu kelas ya. Apakah kita bisa men-challenge di AI-nya itu untuk membuat beberapa kelas seperti itu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang keren sekali ini, Bang Antoni. Baik. Jadi, untuk beberapa kelas kita sebetulnya bisa menghubungkannya, Bang. Nanti kita bisa hubungkan dengan Google Form. Jadi, linknya Google Form nanti kita bisa masukkan ke Canva Code. Nah, cuma tidak mungkin di sesi ini saya jelaskan ya. Jadi nanti untuk misalkan satu sekolah, kemudian dari berapa kelas, dari beberapa guru, nah itu lebih mudah pakai Google Form, kemudian linknya kita masukkan ke dalam Canva Code. Jadi ketika masuk ke halaman pertama, guru akan mengisi form absensi, kemudian habis itu guru juga bisa mengisi tentang jurnal pembelajaran pada hari itu. Jadi seperti itu, Bang. Kemudian nanti rekapannya bisa dilihat. Oke, wow, ternyata bisa ya. Tapi mungkin stepnya lebih banyak dan melibatkan lebih banyak. Iya, stepnya lebih, iya. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya silakan ya, Bapak Ibu masih ada waktu. Nanti Bu Barokatun boleh dibantu, kita ada grup WhatsApp untuk peserta, mungkin nanti dibantu share materi juga Bu Heni ya. Kalau bisa nanti Bu Barokatun juga sertakan prompt yang digunakan karena terkadang penggunaan AI sekarang itu butuh kompetensi prompting yang baik ya, supaya nanti apa yang kita inginkan itu benar-benar disajikan sesuai dengan permintaan kita. Nah, supaya nanti promptnya dapat berjalan dengan baik, kira-kira nih apa yang perlu kita perhatiin ketika prompting dasar awal, supaya nanti semua version-versionnya itu bisa secara hierarki itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Lebih ke seperti apa teknik prompting yang baiknya? Oh ya, baik. Untuk teknik prompt sendiri, Bang Antoni, sebetulnya tidak ada format baku ya. Jadi tidak ada istilah
saya adalah seorang. Nah, kalau saya bukan penganut seperti itu, kalau saya pribadi, menurut saya justru semakin kita sering mencoba, semakin kita sering gagal. Jadi contohnya tadi, ketika saya praktekkan juga kan saya juga gagal. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kita coba lagi, kita coba terus, kita akan menemukan prom yang cocok. Nah, jadi ya seperti ibaratnya kita ngobrol biasa aja begitu. Jadi AI-nya itu kita ajak ngobrol, kok ini nggak bisa masuk, ini gimana caranya, seperti itu. Jadi sering berlatih, insya Allah kita akan menemukan prom yang pas, seperti itu Bang. Oke, terima kasih Bu Barokatun. Sepertinya dari peserta tidak ada pertanyaan, karena tadi cukup jelas sebenarnya, karena sudah ada tutorial ya. Hanya ada beberapa apresiasi nih dari beberapa peserta. Dari Ibu Ariana nih, sisa butuh praktek saja Bu Baro ya, nanti langsung dipraktekin nih caranya. Kemudian dari Pak Andika, gagal nggak apa-apa, semangat, yes. Resiliensi ya Pak ya. Kemudian dari Pak Anfi Kementu, mencoba berulang kali sampai berhasil. Ya ini kayaknya perlu di drill terus nih, diulangin terus supaya berhasil ya. Baik, terima kasih Bu Barokaton. Kedua pemateri kita cukup keren ya hari ini ya. Sebelum kita closing, Bapak Ibu, saya mau dengarkan closing statement dari kedua pemateri kita, narasumber kita. Kami persilakan untuk memberikan closing statement kepada Ibu Heni Triastuti. Silakan. Baik, terima kasih. Closing statement pada pertemuan sore hari ini ya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru harus lebih aware terhadap siswa kita, terutama mungkin siswa-siswa yang usia dini terkait dengan penggunaan gadget. Karena gadget ini bisa berguna, tetapi bisa juga menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Makanya kita harus tetap aware, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih Bu Heni, waktunya sudah berbagi ya tadi ya. Kemudian kita dengarkan closing statement dari narasumber kedua, Ibu Barokatun Sapitri. Baik, closing statement-nya saya pakai pantun ya. Ya, silakan. Di kota besar banyak sekali gedung. Pemandangan indah sungguh memikat. Guru tanamkan ilmu yang tak terkurung agar murid bijak bermain gadget tepat. Keren tuh. Oh, udah disiapin well prepare nih kayaknya pantunnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Secara khusus untuk narasumber kami berdua, ya. Izin menyampaikan informasi tambahan Bapak dan Ibu. Oke, nah Bapak dan Ibu dapat melakukan presensi pada tautan yang sudah kami kirimkan di kolom chat dan juga sedang tayang di layar sekarang Bapak dan Ibu. Bapak Ibu juga dapat memindai atau scan barcode yang sudah tersedia. Sebagai informasi, kami akan buka link presensi 1 jam setelah webinar kita ditutup. Untuk itu, setelah presensi, nanti Bapak Ibu segera langsung untuk mengisi link yang sudah kami sediakan. Baik Bapak dan Ibu, link presensi kemudian nanti akan kami kirimkan di grup peserta. Silakan Bapak Ibu saling mengingatkan juga kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin terkendala dengan sinyal dan belum bisa mengisi presensi. Sebagai informasi Bapak dan Ibu dapat menyaksikan seluruh rangkaian webinar Tekno Edu Series mulai dari series yang pertama sampai series ke-7 di YouTube Teknoverse Edu. Nanti silakan di browsing, kemudian di subscribe Bapak dan Ibu, supaya nanti Bapak Ibu tetap dapat update terbaru dari WTE series yang baru saja berlangsung. Bapak dan Ibu juga bisa dapat follow Instagram, laman sosial media dari Teknoverse Edu di Instagram. Silakan untuk mengikuti untuk dapat juga mendapatkan update terbaru terkait webinar-webinar selanjutnya. Jika Bapak Ibu pengguna ruang pendidikan memiliki akun Belajar ID, silakan berkunjung ke komunitas Teknoverse Edu. Silakan di-subscribe, silakan di-follow Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga dapat mendaftar untuk seri-seri terdekat yang akan kami laksanakan dengan skema 2 mingguan. Bapak dan Ibu, sudah terlaksana 6 series di WTE. Kita akan tunggu series ke-7 2 mingguan dari sekarang.
Silakan nanti Bapak Ibu juga bisa memantau WhatsApp group, sosial media, dan juga platform-platform lain yang mungkin juga kami bagikan dari seluruh Duta Teknologi Kemendikbudrismen tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di webinar WTE selanjutnya. Mohon maaf dari kami semua tim yang sudah bertugas jika ada fasilitasi kami yang kurang menyenangkan, mungkin dalam perkataan kami, dari perlakuan kami, sepenuhnya kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih atas nama Duta Teknologi Kemendikbudrismen tahun 2024. Great teacher inspire others to learn, to grow, and to lead. Sampai ketemu Bapak dan Ibu di sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Antoni, terima kasih Bu Heni, Bu Barakatuh. Terima kasih teamwork. Sebuah terobosan strategis akan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung Asta Cita dan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Terobosan strategis ini diwujudkan dalam sebuah cetak biru transformasi digital melalui Rumah Pendidikan. Sebuah peta jalan strategis dan layanan digital terintegrasi untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Rumah Pendidikan adalah super aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam ekosistem pendidikan dan mendorong partisipasi semesta melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan sehingga mampu menciptakan ekosistem digital yang efisien, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Rumah Pendidikan hadir sebagai wujud komitmen untuk menciptakan layanan publik yang ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Terdiri dari 8 ruang utama, Rumah Pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Mari bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih maju melalui super aplikasi Rumah Pendidikan dengan kolaborasi, inovasi, dan semangat untuk menciptakan perubahan. Kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.